Minggu ini kita akan masuk ke perkuliahan terakhir yang membahas tentang sosiolinguistik ya. Pembahasan hari ini kita akan membahas tentang code mixing and code switching, campur kode, alih kode, campur kode. Waktu memperkenalkan sosiolinguistik saya pernah membahas sedikit tentang code mixing dan memberikan contohnya ya. Mungkin minasang masih ingat. Jadi code mixing dan code switching itu ada kaitannya dengan bilingualisme atau kedewibahasaan. Kita sebagai orang Indonesia itu banyak yang bilingualisme atau multilingualisme. Jadi kemampuan seseorang yang bisa menggunakan dua bahasa atau lebih. Jadi memang dalam kesehariannya code mixing dan code switching ini sering terjadi dan sering dilihat, dan itu menjadi suatu hal yang lumrah. Jadi karena sosiolinguistik itu merupakan bidang kajian linguistik yang mengkaji bahasa dalam masyarakat, maka code switching dan code mixing termasuk ke dalam objek kajian dari sosiolinguistik. Lalu kita beralih ke apa sih alih kode atau code switching. Jadi menurut Krida Laksana, code switching itu adalah penggunaan variasi bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain atau situasi tertentu. Jadi ketika dia melihat situasi tertentu, dia akan melakukan code switching karena misalnya melihat mitra tutur. Jadi misalnya kalau minasang mungkin akan sering terjadi code switching dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Jadi memang ciri-ciri khas dari masyarakat multilingual ini penutur memang tidak patuh ke dalam satu bahasa saja, tapi dia dalam kesehariannya memakai berbagai macam bahasa, minimal 2. Lalu kita lanjut ke apa itu code mixing. Jadi code mixing itu jadi ketika si penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan, kemudian ia menyisipi tuturan unsur bahasa lainnya. Code mixing itu lebih menonjol ketika di situasi informal. Jadi memang untuk situasi formal itu memang jarang digunakan. Namun itu terjadi ketika memang ada keterbatasan bahasa, atau memang ada kalanya disengaja, tapi ada kalanya itu terjadi ketika adanya keterbatasan bahasa. Ketika misalnya tidak ada ditemukannya padanan yang tepat dalam bahasa sendiri, lalu dia berubah ke bahasa lain atau dari bahasa lain diganti menjadi ke bahasa sendiri. Itu ciri khas dari campur kode. Lalu bentuk-bentuk alih kode itu seperti apa? Misalnya ada 2 jenis alih kode. Yang pertama adalah alih kode intern dan alih kode ekstern. Intern berarti misalnya antar logat atau antar bahasa daerah, dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda atau bahasa Jepang ke bahasa dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, seperti itu. Di sini ada Kaiwa dari Rizky dan Isna. Nah, si orang ketiga datang dan dia tidak bisa bahasa Jepang, lalu si Isna berubah mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Lanjut ke kalau yang ekstern itu berarti dengan bahasa asing. Tadi misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang. Kita lihat ada dua di sini. Ada kaiwanya, contohnya ada shinsang to ini sensei desu ne. Shinsang wa ga first, jadi dia mencampur ya. Misalnya ga-nya pakai pola dalam bahasa Jepang. Lalu could you read one more time? Mo ikai yondemite, kata sensei. Yomun desu ka? Jadi Shishin merubah, dia pakai bahasa Jepang karena senseinya dia
mulai pakai bahasa Jepang. Nah, lalu dia sensei bilang, jadi itu pengalihan bahasa dari bahasa Inggris lalu ke bahasa Jepang. Oke, lalu faktor penyebab dari adanya peralihan alih kode dan campur kode ini adalah pertama, menurut Hai dan Agustina itu adalah dari sisi si pembicara, lalu dari si lawan bicara, lalu nanti misalnya di antara percakapan si pembicara dan lawan bicara ada hadir orang ketiga. Nah, ini juga bagaimana situasinya ketika ada perubahan situasi dari formal ke tidak formal atau sebaliknya. Lalu ada lagi tentang perubahan topik pembicaraan. Perubahan topik pembicaraan ini mungkin ketika si pembahasan tertentu dibutuhkan bahasa lain. Jadi makanya terjadinya alih kode atau campur kode. Oke, kita lanjut ke jenis campur kode. Di sini ada 2 jenis campur kode juga. Yang pertama adalah inner code mixing. Jadi berasal dari bahasa asli dengan segala variasinya. Lalu outer code mixing ini campur kode berasal dari bahasa asing. Oke, lalu misalnya kenapa terjadinya timbul campur kode ya, misalnya pertama karena latar belakang dari si penutur tadi, bisa jadi karena karakter atau latar sosial atau tingkat pendidikan. Kedua, kebahasaan. Jadi ketika misalnya dia berbicara dalam bahasa asing, ada keterbatasan tertentu karena dia sebagai posisi pembelajar. Makanya dia melakukan campur kode. Jadi jenis-jenis campur kode yang ada itu apa saja? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada tentang penyisipan kata, penyisipan frase, klausa, ada penyisipan satu kalimat atau ungkapan, dan ada penyisipan buster. Ini gabungan dari bentukan asli dan asing. Oke, selanjutnya kita akan melihat penelitian apa saja sih yang berhubungan dengan code switching dan code mixing. Saya coba cari di Google Scholar dengan keyword dari bahasa Indonesia dan keyword bahasa Jepang. Kalau dilihat cukup banyak juga ya. Oke, jadi kita akan lanjutkan untuk membahas salah satu rombong. Ini saya juga ambil yang bahasa Indonesia. Kita coba yang bahasa Indonesia aja supaya minasang mudah untuk nanti kalau mau membaca lagi. Jadi di sini judulnya itu penyebab alih kode dan campur kode dalam peristiwa tutur masa Jepang di Indonesia. Oke, berarti di sini yang diamati itu tuturan dari mahasiswa Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Oke, di situ katanya jadi alih kode dan campur kode itu timbul ketika adanya di situasi yang menggunakan bahasa banyak multilingual atau minimal dua bahasa, sehingga di situ ternyata ditemukan adanya alih kode dan campur kode pada mahasiswa Jepang ketika kunjungan ke Indonesia. Jadi misalnya si mahasiswa Jepang ini memang ada interaksi dengan mahasiswa Indonesia, dan di situ interaksinya itu dia menggunakan bahasa Inggris, campur bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Indonesia. Oke, lalu untuk rumusan masalahnya si penelitian ini fokus kepada faktor penyebab kenapa terjadi alih kode dan campur kode pada interaksi mahasiswa Jepang dan mahasiswa Indonesia tadi. Penelitian ini fokus kepada tuturan dari si mahasiswa Jepang tadi ya. Jadi tidak dilihat dari dua mahasiswa tapi hanya satu, mahasiswa si orang Jepang tadi. Kayak untuk melihat penelitian terdahulu itu ada satu yang saya temukan yaitu dari Ismatul. Di sini Ismatul juga sama meneliti data mahasiswa Jepang dan mahasiswa Indonesia, tapi dia hanya mencari campur kodenya saja. Dan ditemukan kalau jenis-jenis campur kode yang digunakan oleh mahasiswa Jepang dan mahasiswa Indonesia adalah
penyisipan klausa, penyisipan frase, penyisipan kata, dan pengulangan kata. Nah, jadi perbedaannya dengan penelitian yang ini, kalau di sini Ismatul itu melihat jenis-jenis dari campur kode, tadi penelitiannya siapa ini tadi? Andayani ini lebih kepada si penyebab. Jadi memang ada perbedaannya. Tapi datanya mahasiswa Jepang, percakapan mahasiswa Jepang dan mahasiswa Indonesia. Oke, kita lanjut ke metode penelitian. Di sini waktu penelitiannya diambil selama 2 minggu. Subjeknya itu 4 orang mahasiswa dan 3 orang mahasiswa Indonesia. Lokasinya memang daerah sekitar UB kayaknya ya, ada yang di lingkungan kampus, di tempat homestay. Lalu metodenya yang diambil adalah teknik rekam, teknik catat, lalu teknik simak libat cakap. Jadi misalnya direkam percakapannya, terus dicatat, ditranskrip seperti itu. Oke, kita lanjutkan hasilnya. Yang ditemukannya itu ditemukan 9 faktor. Di sini memang masing-masing, kalau dari teori ada 9 karena di sini teorinya 5 ya, tapi di sini si peneliti menemukan 9 faktor. Faktor yang pertama itu yang dari si penutur sendiri. Jadi misalnya ini si penuturnya ini memang sengaja mau melakukan alih kode. So desu ne, ryoho, but like I usually eat seafood, seperti itu. Jadi penutur membuat keputusan dia melakukan alih kode. Lalu untuk yang kedua itu dia melihat kedudukan si lawan bicara. Misalnya, so I want to speak really more. Indonesia ni wa shogakusei kara eigo o benkyou shimasu. Elementary school 7 from 7 years old. Nah, di sini di bagian yang terakhir ya. Oke. Si mahasiswa Jepang ini berusaha untuk mengimbangi kemampuan berbahasa si lawan bicara. Jadi walaupun si lawan bicara pakai bahasa Jepang, dia tetap pakai bahasa Inggris karena dia mau mengimbangi bahasanya. Oke, kita lanjut ke misalnya hadirnya orang ketiga. Di sini si mahasiswa Jepang ini berusaha menggunakan bahasa Indonesia. It's sapi, meat, ayam, daging ayam. Di sini ternyata ketika di dalam percakapan itu hadir orang ketiga, yaitu si bapak homestay tadi. Kayak untuk yang selanjutnya, faktor penyebabnya itu untuk penegasan. Misalnya terjadi penegasan bahasa seseorang karena keterbatasan bahasa. Sugo ga mai ne, naruhodo, I see. Misalnya di situ dia mencampur dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris karena dia mau menjelaskan sesuatu, tapi karena keterbatasan jadi dia pakainya bahasa ibunya, lalu dia berubah lagi ke dalam bahasa Inggris. Dan lalu yang kelima itu sebagai penghubung kalimat. Di sini penghubung kalimat itu misalnya seperti setsujokushi, ada atau, di sini penggunaan atau si penutur nih. Korea nih. Oke, yang ini. Si penutur menggunakan campur kode penghubung kalimat atau. Jadi di sini dia pakai bahasa Inggris, lalu dia ganti ke bahasa Jepang, lalu dia ganti lagi ke bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita masuk ke ada pengulangan digunakan untuk klarifikasi. Shika dear, jadi dia mau mengklarifikasi kalau shika itu sama dengan dear. Oke, lalu ada yang namanya klarifikasi isi tuturan. Jadi ini juga hampir sama. Misalnya amoeba, mungkin bingung apa itu amoeba, kalau itu dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga pakainya amoeba yang parasit amoeba itu ya. Ternyata bahasa ameba dalam bahasa Jepang. Lalu ini ketika tidak ada padanan yang tepat di bahasa sasaran. Jadi misalnya ketika ninenzaka itu tetap dipakai, dia pakai this is ninenzaka, dia pakai tetap istilah ninenzaka yang tetap dalam bahasa Jepang. Yang terakhir itu untuk
bagaimana suatu pembicaraan menjadi efisien. Ini yang diambilnya itu contohnya supaya lebih efisien, jadi dia pakai bahasa Inggris pertamanya lalu dia ganti menjadi switch ke bahasa Jepang. No, it's Betsuno-cha, seperti itu ya. Jadi itu faktor-faktor penyebab yang ditemukan oleh penelitian ini. Jadi kesimpulannya, kalau di artikelnya memang ditulis lagi ada 9, jadi memang saya simpulkan saja ditemukannya 9 faktor penyebab alih kode dan campur kode yang dilakukan oleh mahasiswa Jepang. Di sini fokus penelitiannya itu hanya si mahasiswa Jepang, jadi si orang Indonesianya itu hanya sebagai lawan bicara. Oke, ini referensi yang ada di penelitian tadi ya, yang saya tuliskan di sini hanya satu Ismato. Hai, ya, untuk tugasnya nanti saya jelaskan di bagian tugas ya. Hai, hijau des.